kalau ada orang yang menghina presiden, katakan begitu ya, atau lembaga negara, ya baru bisa diproses kalau ada aduan dari presidennya langsung. Ya. Tadi ada satu kata kunci yang bikin saya langsung tahu mesin jawabnya pakai kasus apa. Mensreya. Kita semua kan langsung WA Panji, lu gimana? Untungnya dia jauh kan gitu ya. Tapi kan kehebohan sudah terjadi. Bayangkan kalau itu bukan seorang Panji yang semua orang kenal lah gitu ya pada dasarnya. Bayangkan kalau orang biasa yang nggak ada yang perhatiin, dia pasti akan stres banget. Ini adalah tantangan bagaimana KUHP dan KUHAP dijalankan. Ya, kalau misalnya cara pendekatannya masih melihat bahwa mereka melakukan demonstrasi dan sebagainya itu dianggap sebagai orang yang jahat yang harus dipidana, berarti keliru, nggak nyampe itu berarti KUHP barunya. Halo teman-teman, kita sekarang ini sedang banyak melihat dan menyaksikan bagaimana pengesahan KUHAP dan juga KUHP yang baru ini menuai polemik. Segelintir orang bilang ini bagus karena meninggalkan sistem hukum kolonial. Tapi ada juga segelintir orang justru khawatir karena sebenarnya dengan penerapan KUHAP dan juga KUHP yang baru ini justru mempertahankan karakter otoritarian. Di sini udah ada dua narasumber. Di sini ada Bang Tobas panggilannya, Taufik Basari. Dan di sebelah saya juga ada Mbak Bivitri. Halo Mbak. Halo. Ini menarik karena sebenarnya dua-dua punya point of view yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa ini sebenarnya punya keinginan Indonesia yang lebih baik. Mungkin sebelumnya ke Bang Tobas dulu. Ya. Kan orang tuh sekarang tuh bilang ini ngapain sih harus ada aturan-aturan yang sebenarnya justru membungkam demokrasi kita lah. Melemahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hukum yang betul-betul adil. Ini kalau Bang Tobas sendiri sebenarnya ngeliatnya gimana Bang? Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal KUHP ini adalah keinginan yang cukup lama yang diharapkan oleh bangsa Indonesia untuk kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana versi Indonesia gitu ya. Karena memang selama ini yang kita gunakan dalam hal kita menegakkan hukum pidana itu adalah produk kolonial Belanda. Yeah. Nah, jadi KUHP itu adalah Wetboek van Strafrecht voor Indische Indie yang dibikin pada akhir abad 19 ya, yang bahkan ketika kita merdeka kita hanya menyatakan bahwa itu berlaku untuk di Indonesia, kita tidak memiliki terjemahan resminya. Jadi selama bertahun-tahun kita jalankan KUHP ini itu adalah didasarkan pada terjemahan yang tidak resmi gitu dari beberapa orang kemudian dirujuk. Nah, oleh karena itulah maka sejak dari tahun 63 sebenarnya ide untuk memiliki KUHP nasional, KUHP sendiri itu sudah muncul. Memang perdebatannya kan panjang nih. Bayangkan dari tahun 63 sampai sekarang, barulah tahun 2022 dan kemudian disahkan tahun 2023 kita punya KUHP baru. Jadi memang kalau kita bicara soal kebutuhan, memang itu adalah kebutuhan bangsa kita untuk memiliki KUHP baru. Nah, mengenai materinya ya kita bisa memperdebatkan di situ mengenai apa yang mestinya ada, apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kenyataan kemudian diundangkan gitu. Apa yang menurut Bang Tobas sendiri sebenarnya ini adalah sistem hukum yang baik untuk Indonesia? Gini, saya juga tidak berpandangan bahwa ini adalah yang terbaik. Hukum yang terbaik. Oke. Ya. Tapi yang jelas ini lebih baik daripada yang lama gitu. Kalau kita bandingkan antara KUHP tahun 2023 ini yang baru berlaku di awal tahun ini 2026, jika dibandingkan dengan KUHP produk kolonial tentu jauh lebih baik. Kenapa? Karena begini, kita bisa bayangkan ya ketika dulu pemerintah kolonial Belanda menyusun KUHP yang kemudian menjadi KUHP-nya Indonesia, itu pada saat itu ya cara berpikir masyarakat terkait dengan bagaimana menjalankan hukum pidana dan menjalankan pemidanaan itu sudah banyak berkembang kalau kita bandingkan sekarang. Ya, dulu orang memidanakan seseorang itu dengan landasan berpikir bahwa kita harus membuat efek jera ya dengan membalas. Ya. Jadi yang didasarkan adalah lex talionis, keadilan retributif. Jadi apa yang dilakukan maka hukumlah dia supaya dia jera. Gitu kan, hukumlah sepadan dengan apa perbuatannya. Itu konsep lama gitu ya. Nah, di dalam teori hukum pidana kemudian berkembang pemidanaan itu tidak lagi dalam bentuk pembalasan, tapi harus dalam bentuk perbaikan. Nah, oleh karena itu KUHP baru disusun dengan dasar pemikiran bahwa kita harus mengarah pada pemidanaan yang korektif
rehabilitatif dan restoratif. Korektif artinya kita menyatakan suatu perbuatan itu salah dan kemudian kita mengkoreksinya bahwa perbuatan ini keliru, karena itu harus dipidana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, rehabilitatif artinya kita yang tadinya melihat si pelaku itu awalnya harus dibalas dendam gitu ya. Sekarang menjadi bahwa si pelaku ini sebenarnya seperti orang yang sakit gitu ya. Yang karena itu maka dia harus direhab, dia harus diperbaiki, dia harus dibuat bertobat, dia harus bisa kemudian menjalani pidana untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena itulah rehabilitatif. Kemudian yang berikutnya adalah restoratif. Ketika terjadi sebuah tindak pidana, maka ada damage di situ, ada kerusakan. Karena itulah maka hukum pidana harus mampu untuk memulihkan keadaan, baik itu kepada korban ataupun kepada masyarakat. Ya, termasuk juga kepada hal-hal lain yang kemudian dirusak akibat dari perbuatan pidana tersebut. Nah, itulah arah dari KUHP nasional yang kita susun kemarin ini. Kalau menurut Mbak Fitri, ini kan tadi dibilang nih tujuan KUHP dan KUHP yang baru ini sebenarnya ada unsur korektif, rehabilitatif, restoratif. Sementara kita belajar justru dari pengalaman yang ada hari-hari ini, bahwa memang masyarakat Indonesia punya trauma tersendiri bahwa hukum itu, penegakan hukum di negara kita itu lebih cenderung tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apakah dengan adanya sistem KUHP dan KUHP yang baru ini betul-betul bisa menjamin korektif, rehabilitatif dan restoratif tadi yang disampaikan oleh Bang Tobas? Iya, Kritik Mbak Fitri apa? Iya, dari tadi tuh saya berusaha mencari analogi apa ya kira-kira yang bisa menggambarkan bahwa kita itu satu, bahwa KUHP perlu diubah, iya. Kita sepakat itu karena bayangkan ini undang-undang yang dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu gitu. Jadi memang perlu. Nah, tapi kan ibaratnya kalau kita mau beranjak ke sesuatu, makanya saya lagi cari analogi. Misalnya kita pingin makanan yang lebih enak gitu. Kita maunya sampai ke yang maksimal enaknya menurut kita kan. Ketika ada kesempatan untuk mengganti makanan di depan meja kita. Jangan sampai kita ganti makanan tapi sebenarnya makanannya sama aja. Nah, kira-kira gitu. Jadi bayangkan bahwa harusnya momentum untuk mengganti hukum pidana yang sudah berusia 100 tahun lebih itu digunakan untuk mengubah karakter hukum kita. Nah, jadi bahwa kita butuh ada pendekatan baru, wajar 100 tahun itu dalam diskursus hukum pidana itu perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Cuma ada bagian-bagian yang 100 tahun yang lalu mungkin masih relevan, sekarang tidak, tolong diubah dong. Kan kita harusnya begitu ya. Misalnya persis tadi tuh yang kata Mbak Anggi bilang, hukum yang ternyata tajamnya ke bawah tidak ke atas misalnya. Itu bisa terjadi karena ada pasal-pasal yang sebenarnya masih punya karakter untuk membelenggu kebebasan. Jadi cara pandang. Jadi saya mau nariknya ke karakternya ya, watak dari KUHP ini yang menurut saya gagal dalam mendekolonialisasi hukum pidana kita. Dekolonialisasi yang saya maksud adalah membelenggu itu loh. Jadi masih ada anggapan bahwa hukum pidana itu tugasnya adalah membuat orang-orang tertib dan patuh terutama kepada penguasa. Karena kan menurut saya, dan sebenarnya bukan hanya menurut saya sih, ini literatur sebenarnya ya, dekolonialisasi itu kan sebenarnya tidak hanya melihat sebuah negara yang mengokupasi negara lain, tidak hanya itu kan, tapi sebenarnya cara pandang atau watak yang membelenggu kebebasan pada dasarnya itu. Nah, itu yang masih ada, misalnya ada pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden. Kemudian ada pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan lain sebagainya. Juga penghinaan atau pencemaran agama dan seterusnya. Kalau kita mendengarkan penjelasan pemerintah, pasti dikatakan jangan khawatir, itu adalah delik aduan. Setuju. Tapi ini yang tadi dikatakan bisa tajamnya ke bawah. Kenyataannya orang-orang yang Wamenkumham yang sering kali membicarakan itu kan ya, ini karena dia memang ahli pidana gitu ya. Tenang aja, ini delik aduan. Yes, delik aduan kalau mungkin kenanya ke saya, ke Tobas, ke Mbak Anggi, mungkin kita masih bisa bayar lawyer yang mahal dan seterusnya. Tapi buat orang-orang yang gak punya akses untuk bantuan hukum, gak punya uang, gak punya kenalan orang dalam, pasal-pasal seperti itu bisa digunakan. Walaupun nanti ujungnya, karena delik aduan tidak bisa diterima nih misalnya begitu ya. Atau silakan buktikan di pengadilan. Oke, tapi di pengadilan, selama sampai ke pengadilan dan selama proses hukum itu, orang lo takut loh. Ditahan itu nggak enak loh. Jadi saya perlu mengingatkan itu karena banyak sekali pejabat para pembuat hukum itu
point of view-nya memang beda sama rakyat kebanyakan yang tadi itu tuh begitu didatengin polisi ya panik panik nggak bisa bayar lawyer dan seterusnya. Nah padahal kemudian orang-orang yang punya kekuasaan akan bilang tenang aja nanti di pengadilan juga pasti dilepas, ini nggak memenuhi unsur dan lain sebagainya. Tapi tekanan yang ditimbulkan itu akhirnya ini yang digunakan untuk beberapa aktivis. Kita tahu sekarang masih 600-an lebih aktivis yang masih menjalani. Saya baru aja kemarin datang ke salah satu prosesnya Del Perdo dan kawan-kawan, baru putusan sela kemarin, yang sangat menggambarkan itu. Mereka dakwaannya menurut saya, bahkan hakim bilang dakwaan yang pertamanya itu udah tidak dapat diterima, tapi diteruskan juga. Itu detailnya kebanyakan ya, tapi saya skip dulu itu. Tapi intinya adalah itu contoh bagaimana untuk orang-orang yang memang ingin untuk dibungkam, untuk dipenjara, untuk ditahan dulu paling tidak, itu bisa kena, bisa disalahgunakan karena terlalu longgar. Nah kira-kira begitu konteksnya yang membuat saya kalau dalam hal oke, kita ganti pandangannya dari apa tadi menghukum apa namanya eye for an eye gitu ya. Jadinya kita bukan retributif, justru kita mau untuk memperbaiki bukan penghukuman tapi untuk lebih memasyarakatkan dan seterusnya. Saya setuju bagian itu. Tapi kita punya momentum untuk mengubah dengan lebih baik hukum pidana kita, menurut saya di titik kebebasan berpendapat dan di titik gagasan republik tuh kita gagal. Gitu. Tapi berarti kalau begitu sebenarnya kalau dari Mbak Bivitri sendiri sebenarnya nggak masalah dengan penerapan hukum pidana, tapi bagaimana implementasinya sebenarnya di lapangan? Enggak juga sih, KUHP-nya sendiri menurut saya bermasalah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika misalnya dibilang jangan khawatir ini delik aduan misalnya gitu. Kan pertanyaannya, kenapa sih kita tahun 2025 nih masih punya pasal yang melarang orang mempelajari Marxisme, Leninisme misalnya gitu. Jadi kenapa sih nggak dikeluarin aja? Nah karakter itu yang masih terbawa. Sehingga menurut saya KUHP yang sekarang itu ada beberapa pasal yang seharusnya nggak ada di situ. Kalau pasal untuk mengubah pidananya jadi pidana kerja sosial, saya setuju misalnya gitu. Jadi memang kita membicarakannya memang harus agak detail. Tapi saya coba untuk menariknya kepada watak atau karakter KUHP itu yang menurut saya belum beranjak dari cara pandang yang ya kolonial ya untuk membelenggu warga supaya tertib dan patuh pada penguasa. Ya tadi kan ada tuh Bang Tobas, salah satu contoh nih juga memang yang lagi diperdebatkan tentang kritik. Ya. Satu sisi pemerintah bilang kami tuh nggak anti kritik, tapi satu sisi sekarang kalau dilihat ruang publik di media sosial ini tuh udah semacam toksik. Akhirnya semua tuh jadi ribut, mana yang benar, mana yang salah kita udah nggak tahu lagi. Dan pada akhirnya mereka merasa hukum pidana yang baru ini justru malah membungkam demokrasi. Padahal tapi di satu sisi Mbak Bivitri, kalau untuk poin menghina presiden dan wakil presiden, menurut saya mengkritik dengan menjelek-jelekan itu kan berbeda sebetulnya. Apa itu yang dimaksud oleh pemerintah? Boleh mengkritik tapi tetap dengan etika yang sopan atau gimana Bang Tobas? Karena itu kan dari salah satu sisi, salah satu contoh tadi kan, pasal yang ada di KUHP yang baru ini jatuhnya jadi membingungkan gitu. Ya, saya setuju dua hal yang tadi disampaikan oleh Bibip ya. Yang pertama bahwa ada seharusnya beberapa pasal-pasal yang mestinya tidak perlu ada di situ, ya, tetapi masih ada. Ya, tapi saya akan jelaskan soal itu dulu. Yang kedua, masih ada watak karakter yang menempatkan hukum pidana itu sebagai alat represi, atau negara harus kuat sehingga hukum pidana dibuat seperti ini untuk melindungi kekuasaan dan sebagainya. Karena memang kelihatannya kayak gitu Bang. Jadi dianggap sebagai perpanjangan tangan penguasa. Ya, jadi saya bisa memahami itu karena memang ya kita sebenarnya satu barisan juga lah dengan Bivitri. Nah, saya ini kan dulu terlibat di dalam pembahasan KUHP ketika di periode yang lalu 2019-2024 ya. Untuk yang KUHP saya sudah tidak menjabat lagi sehingga saya tidak terlibat di dalamnya, tapi saya mengikuti prosesnya. Oke, nah jadi memang saya harus sampaikan bahwa di dalam suatu proses pembentukan hukum itu kita mengenal ada namanya critical legal studies gitu ya, di mana dalam pembentukan hukum itu mau tidak mau memang ada proses politiknya. Oke. Nah, dan itu adalah realita politik. Realita politik yang saya hadapi pada saat ikut membahas KUHP itu adalah memang
kenyataannya ya di Indonesia ini ada 2 karakter. Ya, karakter yang mau menempatkan negara ini harus kuat dan karena itu harus punya alat yang keras ya untuk tadi menciptakan ketertiban umum, menegakkan hukum dan sebagainya. Kemudian ada juga kelompok yang berharap ada kebebasan sipil, ada perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kebebasan itu. Nah, 2 pemikiran ini bertarung di dalam proses pembahasan KUHP. Saya sebenarnya ada dalam posisi yang satu lagi ya, yang ingin ada perlindungan terhadap kebebasan sipil di dalam KUHP baru yang tadi itu adalah momentum yang sangat besar bagi kita untuk membuat suatu hal yang ideal gitu. Tapi yang terjadi memang tidak ideal ya. Tidak ideal artinya karena itu adalah proses politik, akhirnya ada keberadaan juga pemikiran yang berpendapat bahwa kita tetap butuh KUHP atau hukum pidana yang seperti itu juga ada. Nah, akhirnya yang bisa dilakukan adalah dengan mencari kompromi-kompromi dan jalan tengah. Ya. Kalau tadi disebutkan contoh-contoh yang disampaikan oleh Habib, itu semuanya saya sampaikan untuk saya minta take out di dalam proses pembahasan. Ya. Tapi karena kemudian tidak berhasil, lantas yang paling maksimal bisa dilakukan adalah selain daripada mengeluarkan itu, membuat jalan tengah dengan bentuk pembatasan-pembatasan. Tadi yang seperti disampaikan oleh Bibip misalnya, ya, oke betul ada pasal tentang penghinaan yang sebenarnya saya juga nggak terlalu suka harus ada itu. Tapi akhirnya yang bisa dilakukan adalah kita buat batasan dengan cara misalnya itu harus menjadi delik aduan yang absolut. Artinya harus misalnya ya kita masuk aja ke contoh pasal. Misalnya ada yang mengkritik kenapa kemudian harus ada pasal penghinaan terhadap delik terhadap penghinaan lembaga dan pemerintah. Ya, saya juga waktu itu minta di take out, dikeluarkan. Tapi karena nggak bisa, akhirnya ya sudah kita buat saja ini delik aduan absolut, di mana yang bisa mengadukan itu hanya pimpinan dari lembaga tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang yang dianggap dituduh menghina Mahkamah Agung, maka harus ketua Mahkamah Agungnya yang membuat aduan. Hakim nggak bisa, panitera nggak bisa, pejabat Mahkamah Agung nggak bisa. Atau DPR misalnya, anggota DPR nggak bisa membuat aduan. Yang bisa hanya ketua DPR, itu pun juga harus melalui mekanisme di dalam DPR misalnya, melalui rapat-rapat bahkan sampai keputusan paripurna dan seterusnya. Artinya apa? Betul pasal itu ada ya sebagai akomodasi dari pemikiran yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut harus ada. Tapi kemudian dibuat batasan-batasan yang membuat implementasi dari pasal tersebut tidak mudah gitu ya. Jadi harapannya ya oke lah pasal itu boleh ada ya, tapi mudah-mudahan tidak digunakan gitu. Ya memang akhirnya kita berharap pada satu kebesaran hati, kebesaran jiwa, sikap kenegarawanan, baik itu dari pejabat-pejabat ataupun dari aparat penegak hukum yang bisa menyadari posisinya seperti apa. Memang ini sangat bergantung. Oleh karena itu saya selalu katakan bahwa memang KUHP dan KUHAP itu baru bisa dinyatakan berguna dan bermanfaat kalau kita mampu untuk mengubah paradigma aparat penegak hukum. Mereka sadar bahwa ini ada perubahan, tadi ada korektif, rehabilitatif, restoratif. Kalau kemudian itu nggak mampu, maka kita nggak akan dapat apa-apa dari KUHP dan KUHAP baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga harus kita sosialisasikan sebenarnya di dalam KUHP baru ini ada 2 buku, ya, buku 1 dan buku 2. Jadi buku 1-nya itu berisi asas-asas dan ketentuan umum, ya. Buku 2-nya mengatur tentang delik. Jadi delik-delik itu adalah tindak pidananya apa, perbuatannya apa, dan hukumannya seperti apa, gitu ya. Nah, yang seringkali kemudian luput dari perdebatan adalah soal buku 1-nya. Ya. Kita lebih banyak berkutat di soal pasal-pasal tertentu, ya, di dalam buku 2. Nah, padahal buku 1-nya itu adalah kunci dari perubahan yang kita inginkan, ya, asas-asasnya. Jadi di dalam buku 1 ya ditegaskan soal ya bagaimana kemudian mens rea itu menjadi penting ketika menangani kasus pidana. Kemudian ada perubahan tadi soal pidana, jenis-jenis pidana berubah, tidak hanya pidana penjara, kemudian kita masukkan juga pidana kerja sosial dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, jadi buku 1 itu adalah panduan bagaimana menjalankan buku 2. Nah, oleh karena itu aparat penegak hukum dan badan peradilan harus memahami bahwa dalam rangka menjalankan buku 2 delik-delik tadi,
maka mereka harus paham betul ini ada perubahan yang berbeda dengan cara pandang kita terhadap hukum pidana yang dimuat di dalam buku 1. Nah ini kembali lagi tugas dari pemerintah untuk memastikan perubahan itu terjadi. Dan sekali lagi, kalau gagal, kalau tidak mampu untuk mengubah cara pandang itu, maka Masyarakat jadi korban. Maka seperti kata Bibip, akhirnya kita tidak mendapatkan suatu hal kebaruan di situ. Nah, karena itu saya tetap mau, bedanya saya dengan Bibip adalah saya mau mencoba menaruh harapan dulu gitu ya. Tinggal kita dengan harapan itu maka kita tagih pemerintah untuk menjalankan harapan itu sesuai dengan keinginan kita agar kita benar-benar punya pendekatan hukum pidana yang baru. Tapi kan sebenarnya di sini Abang enak ngomongnya karena Abang adalah salah satu orang yang memang berada di lingkaran ini. Kayak tadi nih Abang bilang. Dulu. Tetaplah. Sekarang ini kan kita bicara dari dua sisi yang berbeda dari dua kubu. Bahwa tadi aku catat kalau bergantung pada bagaimana nanti aparat dan badan peradilan. Betul. Sementara kalau kita lihat di tertulisnya justru sebetulnya ini lebih melemahkan masyarakat. Ini kalau dari pandangan masyarakat sipil. Kalau ternyata pada akhirnya penegak hukum di negara kita gak bisa bersikap seperti yang diharapkan, kan yang jadi korban masyarakat gitu. Iya nggak? Kalau aku bisa cerita sedikit dari statement Abang barusan. Nah, ini kalau menurut Mbak Bibip sendiri, jadi ikutan Mbak Bibip. Jadi kalau Mbak Bivitri gitu, karena sebenarnya memang tadi betul bahwa kalau ada orang yang menghina presiden, katakan begitu ya, atau lembaga negara, ya baru bisa diproses kalau ada aduan dari presidennya langsung. Gitu. Kalau ada aduan langsung dari wapres atau dari presiden atau dari ketua mahkamah agung misalnya gitu, katakanlah. Kalau nggak ada yang mengadu, ya berarti nggak ada apa-apa. Cuman harusnya kan begitu. Iya harusnya begitu. Cuman kadang kan yang dikhawatirkan nih Bang, kita nggak bisa mengontrol seseorang yang sudah memiliki kekuasaan, menggunakan segala kemampuan dan source-nya, dan akhirnya mengorbankan masyarakat. Itu kalau dari pandangan aku gitu. Nanti Abang boleh menjawab kalau menurut Mbak Bivitri. Tadi ada satu kata kunci yang bikin saya langsung tahu mesin jawabnya pakai kasus apa. Mens rea. Baru tadi sempat kepikiran. Iya kan. Jangankan punya kekuasaan untuk ngadu, ini pemuda-pemuda yang kurang jelas sebenarnya ya. Kalau saya bilangnya ini pemuda tambang nih sebenarnya, bukan pemuda NU dan pemuda Muhammadiyah mengadukan Panji kan karena mens rea. Tentu saja karena mereka harus ngaduk-ngaduk dulu kira-kira pakai yang mana. Itu yang saya maksud dengan ketika KUHP-nya punya bolong-bolong untuk disalahgunakan sebagai hukum yang jahat, mereka akan bisa ngaduk-ngaduk tuh, maksud saya cari-cari aja. Mungkin kalau dia pikir wah nggak bisa dipakai lagi nih kalau penghinaan pada wakil presiden nih karena yang ngadu wakil presiden. Dia cari-cari, yang saya dengar kan kalau nggak salah penodaan agama ya yang mau dipakai. Saya nggak tahu di bagian mana tuh. Tapi ibaratnya ya mereka coba-coba aja dulu. Kemungkinan besar menurut saya nggak akan ketemu gitu, nggak akan memenuhi unsur lah. Kalau untuk bisa sampai dipidana kan unsurnya harus dicek satu-satu, dibuktikan satu-satu. Tapi bahwa kehebohan itu sudah terjadi, mungkin ada tekanan. Kita semua kan langsung WA Panji, lu gimana? Untungnya dia jauh kan gitu ya. Tapi kan kehebohan sudah terjadi. Bayangkan kalau itu bukan seorang Panji yang semua orang kenal lah gitu ya pada dasarnya. Bayangkan kalau orang biasa yang nggak ada yang perhatiin, dia pasti akan stres banget. Nah itu yang saya maksud dengan tekanan hukum yang akhirnya bisa disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Makanya kita memang kalau membahas KUHP nggak bisa kita pisahkan dari KUHAP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah kita seperti yang disampaikan oleh Tobas tadi, masalah kita adalah aparat penegak hukum kita juga satu, mereka sangat, sekarang sih menurut saya jelas ya sangat didrive oleh kekuasaan ya, sehingga cara pandangnya juga ya ngikutin aja dulu, misalnya ada aduan terhadap Panji diproses dulu cepet-cepet, padahal mungkin orang yang kehilangan sepeda, kehilangan apa yang sehari-hari nggak diapa-apain tuh laporannya misalnya. Tapi yang kedua juga jangan lupa bahwa hukum itu kan bekerja dalam sebuah konteks. Nah masalahnya masyarakat kita ini masih kental sekali dengan feodalisme. Dengan juga misalnya cara pandang yang konservatif gitu ya, sehingga maksud saya feodalisme adalah ketika misalnya tadi Mbak Anggi kan bicara soal memang bedanya penghinaan sama kritik tuh apa sih? Sebenarnya dalam gagasan demokrasi nggak ada batasnya tuh penghinaan atau kritik. Dalam arti begini, semua orang yang masuk ke wilayah publik kan privat publik gitu ya. Ketika Tobas terpilih menjadi anggota DPR pada periode yang lalu, dia lompat ke wilayah publik tuh.
Oke. Dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Mungkin dia diteleponin orang, dikasih proposal, biasanya gitu ya kalau anggota DPR ya. Dikritik pasti gitu ya. Tapi begitu dia nggak kepilih lagi, dia masuk ke wilayah privat lagi kan sebenarnya. Nah, ketika orang masuk ke wilayah publik, maka orang itu harus siap dengan konsekuensi dikritik segala rupa. Nah, batasnya gimana? Nah, disitulah cara pandang feodalisme, konservatisme, dan apa yang kemudian kita bungkus sebagai budaya masuk. Katanya kalau binatang nyebutnya itu nggak boleh tuh dalam konteks Indonesia, misalnya gitu. Tapi menurut saya kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi, kan sebenarnya ukuran dari sebenarnya yang lebih pas ini gagasannya ada bukunya Robertus Robert yang menurut saya menarik sekali untuk dibaca soal republikanisme. Jadi kalau berbicara soal nilai-nilai republik, penanda pentingnya itu adalah ketika ada kapasitas dari warga untuk bercakap-cakap gitu, berdebat dan seterusnya. Jadi dengan asumsi semua orang kemudian punya nilai-nilai yang sama tentang hidup bersama-sama sebagai publik, maka kalau ada orang yang mengkritiknya terlalu keras sampai pakai kata-kata kebun binatang dan hal-hal lainnya yang buruk-buruk sekali menurut kita, dia dengan sendirinya nggak akan laku sebagai diskurs. Dia harusnya dalam masyarakat yang sudah baik nilai-nilai kepublikannya, dia akan terbuang. Nah, jadi di titik itulah sebenarnya kita harusnya nggak punya batasan itu. Nah, cuma kita bungkus dengan janganlah kita kalau ngomong sama orang tua harus sopan dan seterusnya. Sebagai keadaban antar manusia, yes, saya juga kalau sama orang tua saya pasti nggak mungkin ngomong kotor segala macam. Tapi kalau wilayahnya adalah wilayah publik, warga dengan pengurus negara, sebenarnya batasan itu sangat-sangat sulit untuk dipisahkan. Sehingga maksud saya gini, jadi apakah misalnya wakil presiden atau presiden tidak boleh tersinggung? Ya boleh, namanya juga secara person dia pasti bisa tersinggung. Tapi apakah harus masuk hukum pidana atau tidak? Tapi kemudian begini Mbak Bivitri, saya sepakat bahwa ketika demokrasi itu adalah kebebasan setiap orang untuk berpendapat, tapi negara kan punya aturan, setiap negara maksud saya pasti kan punya aturan masing-masing. Mungkin kalau di negara Amerika ketika Presiden Donald Trump dikritik, tapi keras dan kemudian dia tinggal di skip misalnya kayak gitu, itu bisa terjadi. Tapi ketika itu di Indonesia, ketika orang-orang kita mengkritik justru lebih kepada personalnya, bukan kepada jabatannya, dan kemudian akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga yang tadi keadapan, kesopan santun, tata krama itu perlu dijunjung tinggi. Bukankah itu memang seharusnya penting dilakukan oleh negara? Itu sudah bukan masuk wilayah negara lagi. Ketersinggungan yang sifatnya personal silakan diselesaikan secara personal. Misalnya masuk wilayah hukum perdata misalnya. Saya gugat misalnya, saya nggak senang nih dikatain jelek sama Mbak Anggi misalnya gitu ya. Saya minta diselesaikan secara perdata. Tapi untuk ketika pejabat publik menggunakan hukum pidana yang memang itu hukum publik, menggunakan resources dari negara untuk sampai polisinya harus melakukan penyidikan, jaksanya harus menuntut, hakimnya harus memutuskan dan seterusnya. Untuk hal-hal yang sifatnya personal ketersinggungan dia, itu sebenarnya di titik yang tidak layak. Nah itu yang saya maksud dengan di dalam masyarakat Indonesia, cara pandang feodalisme itu masih sangat kuat. Jadi bungkusannya itu selalu, ya ini nggak sopan dan lain sebagainya. Tapi apa itu sopan? Maksud saya ketika kembali kita pakai ininya Panji ya, mens rea ya. Misalnya ketika dia katakan apa sih yang repot itu, wapres ngantuk gitu ya misalnya ya. Orang bilang nggak sopan. Tapi kan kita yang dari dulu mengkritik dengan perilaku inkonstitusionalnya, udah bilang lah dari dulu sebenarnya kita mengkritik juga. Kenapa baru sekarang kalian marah misalnya gitu. Nah jadi batasnya itu kan memang saya khawatir bungkusan kesopanan, bungkusan keadaban dan seterusnya itu adalah cara kita untuk menyalahgunakan hukum publik itu. Oke. Berarti gitu. Sebetulnya standar kesopanan itu sendiri sebenarnya nggak jelas. Loh enggak, kesopanan tuh apa sih? Maksudnya makanya kan kita tuh kalau bicara norma itu kalau dalam kita belajar hukum kan norma itu ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, tapi ada norma hukum negara. Kita tuh mencampur adukan gitu. Makanya kita bisa marah, Anda menodai Islam. Padahal sebenarnya orang itu misalnya marah karena azan terlalu
kencang misalnya gitu. Wah, langsung menodai Islam, kena sanksi. Kan sudah ada ya kasusnya beneran seperti itu misalnya. Batas-batas tipis itu yang di Indonesia memang, dan menurut saya ini yang mesti diperbaiki. Di kita tuh masih longgar sekali, bisa ditarik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sehingga kalau misalnya nggak hanya soal kritik, tadi tuh nggak boleh, saya lupa mempelajari atau apa ya, Marxisme-Leninisme itu. Yang kita semua yang tahun 2025 kita masih ngelarang orang mempelajari Marxisme-Leninisme, ini aneh banget misalnya. Tapi ya itu tadi, karena penguasa jalan pikirannya masih di masa lalu gitu, masih takut dengan hantu Marxisme. Dimasukkanlah ke hukum negara, ketakutan yang dimasukin ke hukum negara. Dan KUHP itu juga banyak ya, misalnya kemudian kita mesti ngomongin soal hukum lokal. Nah itu kan juga ada tuh di buku 1 kan tuh ya Bas ya. Bahwa hukum lokal itu living law itu bisa diakui sebagai hukum pidana. Jadi kemudian jadi muncul ketakutan juga. Oke, nanti mau diminta peraturan pemerintahnya. Tapi ada kekhawatiran yang luar biasa besar bahwa ada penyalahgunaan juga ketika yang di frame sebagai living law itu ternyata adalah cara pandang dari sebagian saja warga di suatu tempat misalnya. Gimana kalau warganya begitu plural, values-nya beda misalnya. Nah jadi banyak sekali persoalan kemasyarakatan yang harusnya dihitung waktu membuat KUHP itu, jangan sampai ketarik-tarik kemana-mana. Nah gimana tuh Bang Tobas? Ya jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi lagi ramai, yang tadi, soal Panji ya, soal Panji dengan mensreanya itu yang pertunjukan mensrea yang ada yang mengadukan, melaporkan itu ke polisi. Sebagai orang yang terlibat di dalam pembahasan KUHP, menurut saya jika kemudian polisi memproses laporan tersebut, maka itu tidak sejalan dengan maksud dari KUHP. Jadi keliru kalau misalnya polisi akhirnya memanggil, menindaklanjuti itu, menerima dan menindaklanjuti LP itu. Jadi ini juga bagian dari edukasi sebenarnya. Harusnya ya pemerintah pun juga sebagai bagian dari sosialisasi ini juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum. Bahkan Kapolri juga harus mengingatkan, kita punya KUHP baru, harusnya tidak yang hal seperti ini tidak harus diproses. Nah, jadi itu juga harus disosialisasikan ya. Dampak dari KUHP baru semestinya membuat laporan-laporan model begini harusnya tidak dijalankan. Tidak perlu ditindaklanjuti. Tidak perlu ditindaklanjuti. Tapi ya sebaliknya kalau misalnya ternyata nanti pihak kepolisian menindaklanjuti, ya kita ramai-ramai katakan ya itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari KUHP baru. Nah, yang paling penting juga KUHP baru ini juga menegaskan bahwa hukum pidana itu ditujukan untuk menghukum orang yang jahat. Jadi gini, pidana itu bukan menghukum orang yang bercandaan, ya, bukan menghukum orang bahkan orang yang lalai, nggak ngerti apa-apa, melakukan tindakan bodoh misalnya. Bukan itu maksud dari hukum pidana. Hukum pidana adalah menghukum orang yang jahat. Oleh karena itulah maka harus ada guilty mind, kehendak jahat ya, yang harus termuat di dalam setiap perbuatan yang dia lakukan untuk kemudian bisa dipidana. Dan itu ditegaskan di dalam buku 1 di dalam KUHP itu. Nah, itu yang harus dipahami betul oleh aparat penegak hukum ya. Dan sekali lagi kita sebagai masyarakat juga harus mengingatkan kalau kemudian tidak dijalankan seperti itu ya berarti belum nyampe nih KUHP-nya. Ya maka dari itu dari adanya KUHP ini maka memang harapannya itu ada bola salju yang bergulir. Ya. Bola saljunya apa? Yang pertama tentu harapannya DPR selaku yang punya kewenangan untuk mengawasi penegakan hukum, dia kalau ingin mengawal KUHP dia akan harus selalu mengingatkan aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan KUHP baru dan KUHP yang baru misalnya seperti itu. Yang kedua, edukasi kepada publik. Publik ketika memahami bahwa kita punya pendekatan yang baru di dalam KUHP ini, maka kalau kemudian penerapannya keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun juga badan peradilan bahkan, kita sama-sama teriak, gak seperti itu KUHP yang baru. Kalau masih cara yang lama boleh saja, tapi ini kita sudah punya yang baru, harusnya tidak seperti itu. Jadi kita sama-sama ngawal ini untuk mengingatkan agar tidak melenceng dari apa yang menjadi tujuan dari KUHP yang kita miliki sebagai pembaruan hukum pidana ini. Betul, tapi kan kalau tadi dari Mbak Bivitri, kalau misalnya terjadi sesuatu yang keliru, mereka yang sudah diproses, mereka ada di situ.
Tapi ketika tadi Bang Tobas bilang ada yang keliru, terus kemudian diingatkan, ini polisi nggak boleh kayak gini dong. Ini hakim nggak boleh begini dong. Konsekuensinya apa buat mereka? Apakah dicabutkah misalnya dari jabatannya? Jadi sama nih gitu konsekuensi yang diterima. Yang satu nama baik misalnya, yang satu posisinya. Nah kalau cuma sebatas diingatkan, menurut Mbak Bivitri dan Bang Tobas adil atau gimana? Ya makanya jadi kita juga melemparkan bola panas juga ke pemerintah dan aparat penegak hukum serta badan peradilan bahwa dengan ada KUHP baru ini, maka ketika ada penyimpangan terhadap pelaksanaan dari KUHP baru ini, maka lakukan tindakan yang tegas. Ya. Nah itu bagian dari upaya kita untuk memastikan sistemnya berjalan. Nah oleh karena itulah maka memang di tengah kritikan yang ada terhadap KUHP baru ini, saya ingin sekaligus mengajak ya, ayo kita kawalnya juga dengan cara menciptakan budaya-budaya baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga, yang tadi disampaikan oleh Bibip, soal cara pandang orang yang mendukung feodalisme, kemudian nilai-nilai ketimuran dan sebagainya, kenyataannya ternyata memang ada, gitu ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa itu pasti salah. Ya kalau saya sih juga dalam posisi yang sama seperti Bibip ya, mendukung demokrasi, kebebasan dan sebagainya. Tapi dari kenyataan itu akhirnya muncullah KUHP-nya seperti ini gitu loh. Jadi ini adalah bagian dari realisme kenyataan politik yang ada, yang kita tidak bisa kemudian hanya ada di satu sisi. Kalau saya sih maunya sama kayak Bibip, persis sama seperti Bibip maunya, persis sama. Tapi masalahnya kenyataannya menunjukkan bahwa ada juga pemikiran-pemikiran lain yang harus diakomodir. Nah sehingga yang dilakukan adalah dalam tanda kutip rekayasa sedemikian rupa supaya dia tidak berdampak sangat buruk, ya akhirnya dicari jalan tengah. Nah jalan tengah ini menurut saya ya masih bisalah kita gantungkan harapan ya untuk mengurangi dampak-dampak dan kekhawatiran yang muncul sebagai bentuk itu. Kalau idealnya persis seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bibip, tapi ya itulah kenyataan gitu. Bahwa sebetulnya mengkritik bebas aja, tapi tetap tidak bisa menafikan bahwa negara kita tetap masih punya nilai-nilai budaya timur tentang kesantunan. Ya, itu kenyataan. Itu yang sebenarnya ingin diajarkan di masyarakat kita kan. Ya, itu kenyataannya seperti itu. Oleh karena itulah maka kan ini harus pelan-pelan memang untuk menunjukkan bahwa oke, kita menghargai ada pemikiran yang mendukung budaya ketimuran misalnya, tapi di sisi lain kita coba mendukung demokrasi dan hak kebebasan berpendapat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dibangun satu kultur di mana seorang tadi persis seperti yang kata Bibip, seorang pejabat negara, ya, seorang yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin, untuk ada di lembaga negara tertentu menjadi pejabat publik gitu misalnya, maka dia harus menyadari bahwa dia harus siap untuk dikritik, bahkan kalau menurut saya bahkan dalam posisi dihina pun juga harus terima gitu. Nah, harus terima. Karena itulah maka meskipun pasalnya ada, dibuat sulit untuk diterapkan satu. Yang kedua, dibuat sedemikian rupa sehingga ketika anggaplah tadi pimpinan suatu lembaga, ketika ada pimpinan suatu lembaga yang dengan mudahnya sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit bikin aduan, ya kita bisa menilai ini nggak layak nih, tidak berpikir secara negarawan nih, kita akan bisa menilai itu ya, meskipun penilaiannya bukan penilaian hukum pidana juga, tapi penilaiannya secara politik, secara demokrasi, ya kita bisa melihat kelayakan seseorang, sikap kenegarawanan seseorang ketika menerapkan pasal yang memang ada di KUHP baru ini. Jadi saling bersinggungan satu sama lain ya, upaya-upaya kita untuk membangun kultur yang baru yang memang tidak mudah, tidak bisa secara singkat gitu ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Karena sebenarnya memang masyarakat tuh gampang sih. Masyarakat itu mereka cukup melihat hasil karya aja, hasil kerja. Jadi kalau misalnya memang pejabatnya kerja, saya rasa sih nggak bakalan sekeras itu mengkritiknya. Kalau misalnya memang dilihat tidak kerja dan tidak kompeten, mungkin memang akan pedas komentarnya gitu. Ya, tapi makanya memang pejabat harus kerja betul. Pejabat harus kerja benar. tapi memang terkadang mengkritik dengan melampiaskan emosi itu karena beda tipis sih, Mbak. Saya pun kalau membaca kritik terhadap siapapun lah, baik itu sesama kami ini masyarakat sipil atau kritik terhadap pemerintah yang udah masuk ke ranah personal atau yang udah kata-katanya kasar dan kotor,
baca pun nggak enak. Karena bagaimanapun kan ini kan negara kita gitu. Ketika presiden atau wakil presiden dihina-hina, gue juga sakit hati. Ini kan negara gue nih gitu, kepala negara gue gitu. Tapi memang itu yang saya maksud. Tapi memang sorry Mbak, tapi memang sebenarnya ketika mengkritik tapi akhirnya ranahnya kepada personal atau kata-katanya tidak sopan, itu yang sebetulnya menjadi perhatian kita bersama. Begitu kan maksudnya Bang Tobas? Ya, kenyataannya memang ada orang yang kemudian misalnya kalau saya mengutip, meskipun nggak terlalu sejalan juga dengan Prof. Edi ya, Wamenkum, yang kemudian beliau katakan bahwa ya misalnya seorang presiden, seorang wakil presiden juga punya pendukungnya. Kalau misalnya kemudian tidak dibuat aturan yang memuat hal seperti itu, lantas nanti kalau pendukungnya bergerak sendiri dan sebagainya itu bagaimana? Ya itu dari versi pemerintah, bukan dari saya ya. Tapi kalau dari saya sih memang kalau khusus untuk pasal ini memang juga saya punya catatan tersendiri ya, bahwa ya dahulunya memang pasal ini pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi ya, dicabut, dibatalkan. Ya kemudian dihidupkan lagi yang menurut versi pemerintah berbeda, yaitu bukan bentuk penghinaan tapi menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, dan bentuknya juga delik aduan, berbeda dengan yang dulu yang dicabut itu. Ya kita lihat saja nanti seperti apa, kan juga katanya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi kita lihat juga khususnya terhadap pasal inilah. Oke, ini baru satu pasal nih. Tadi Mbak Bivitri mau ada tanggapan gimana Mbak? Nah, soalnya itu proses di situ. Jadi menurut saya memang dalam orang-orang ketika kita sudah lebih baik ya, maksudnya ya tadi kan Mbak Anggi sendiri ngerasa nih kalau udah terlalu kasar segala macam, kita dengan sendirinya males gitu. Saya juga udah sering banget kayak gitu, udah ini sih nggak mutu nih, orang cuma ngeritiknya ngomong-ngomong jorok atau ngomong kasar banget tuh, udah buat saya udah nggak akan saya tonton, nggak akan saya baca begitu. Artinya sebenarnya filternya itu ada dalam sense kita sebagai publik, kan harusnya gitu. Nah, tapi itu tadi batasannya mana nih yang mau masuk hukum pidana, mana yang cuma sebatas kekesalan kita, itu satu. Maksudnya yang harus jadi pertimbangan. Dan yang kedua, ingat kalau misalnya relasinya horizontal, kita berdua ini kan sama-sama bukan pejabat publik, warga negara biasa. Kekesalan, kemarahan itu biasa aja gitu. Tapi kalau udah dia menduduki amanah dari publik, nah maka dia harus selalu siap dengan kritik yang bentuknya bisa segala macam gitu. Nah itu titik pentingnya, sehingga memang pasal ini akhirnya akan sangat mudah disalahgunakan. Dan kayak kata Mbak Anggi, nggak cuma itu kan sebenarnya, masih banyak yang lainnya yang lagi-lagi dari pihak pemerintah, misalnya demonstrasi kan, ini kan pemberitahuan nih, bukan izin. Tapi kita berdebatnya agak susah karena in reality sebenarnya sudah berlaku seperti izin nih untuk demonstrasi itu, bahkan bisa dibubarkan. Kita tahu bahkan yang sampai berujung pada meninggalnya Afan Kurniawan itu kan dikasih water cannon dan segala macam peralatan untuk mengusir massanya itu dari sore tuh, bahkan bukan dari jam 6 sore misalnya. Tapi di level itu jadi perdebatannya memang agak sulit karena penegak hukumnya yang sangat-sangat perlu direformasi dulu. Nah ini yang saya kira nyambungin di KUHAP-nya itu sebenarnya di situ. Jadi banyak yang kenapa laporan terhadap Panji buru-buru diproses misalnya, itu kan di level penegak hukumnya. Yang tadi Tobas bilang kita harus membangun cara pandang baru, kultur baru dan seterusnya. Yes, setuju masyarakatnya. Tapi ada yang urgent nih sebenarnya yang perlu kita bicarakan di level aparat penegak hukum, yang sebenarnya Pak Prabowo sendiri udah bikin tim reformasi kepolisian tuh, tapi masih tim reformasi kepolisiannya belum muncul dengan reformasi yang meaningful. KUHAP-nya udah keluar duluan dan memberikan wewenang yang ya itu tadi sangat rentan untuk disalahgunakan. Gitu. Iya. Sebetulnya itu yang kita khawatirkan sebetulnya, bahwa apapun pasalnya, kalau menurut penjelasan Bang Tobas tadi, sebetulnya memang bagus. Ada budaya timur yang tetap harus dijaga, ada kesantunan. Dan mau ngomong kayak apapun juga, selama itu tidak ada aduan dari yang bersangkutan, sebetulnya itu masih nggak bisa diproses. Cuman betul juga kata Mbak Bivitri, bahwa sebetulnya sekarang ini yang dikhawatirkan dengan adanya pasal ini, cenderung tafsirnya tuh jadi lentur. Lebih mengarah kepada kekuasaan, penguasa. Jadi penerapannya itu nanti disalahgunakan. Itu tadi baru satu contoh, itu baru dari demokrasi tuh Mbak. Bang, ada juga soal penyadapan.
Ini juga dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan oleh publik. KUHP. Gitu. Nah ini Bang Tobas sendiri punya penjelasan nggak soal Ya. sadap mensadap, soal tahan menahan tanpa harus izin oleh pengadilan? Gitu. Oke, jadi pertama saya ketika pembahasan KUHP kan sudah tidak jadi anggota DPR, tapi saya bisa membantu menjelaskan dalam konteks ini. Yang pertama begini, kalau kita bicara KUHP, ada apa yang menjadi masalah dalam KUHP sekarang kita? Yang menjadi masalah adalah di soal tadi hampir sama seperti KUHP, ada momentum, ada harapan yang tinggi, tapi kemudian ada pertarungan kepentingan di dalam proses pembahasannya, sehingga yang terjadi dari berbagai perdebatan itu, maka KUHP yang model sekarang. Tapi kalau dikatakan bahwa KUHP yang sekarang lebih buruk dibandingkan KUHP yang lama, itu saya akan bilang bahwa itu keliru. KUHP baru ini jauh lebih baik dari KUHP tahun 81. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak ideal. Ya, saya juga dari awal, bahkan waktu masih di DPR, saya juga mengusung yang namanya judicial scrutiny. Ya, jadi setiap proses itu sejak awal harus ada izinnya lah, harus ada pengawasan sejak awal. Nah, karena itu tidak berhasil disepakati, ya judicial scrutiny ini, maka bentuknya akhirnya akuntabilitas pasca tindakan dilakukan dalam bentuk semuanya didasarkan pada pengujian di pra-peradilan. Setiap upaya paksa, kalau misalnya ada masalah ya silahkan uji di pra-peradilan. Itu satu. Yang kedua, yang bagus di dalam KUHP baru kita itu adalah soal Miranda Rules. Miranda Rules itu setiap upaya tindakan paksa itu, upaya paksa itu harus diberitahukan mengenai hak-hak seseorang yang dikenakan tindakan. Tetapi yang tidak ada adalah tadi itu judicial scrutiny, ya, atau habeas corpus. Habeas corpus itu ketika diambil tindakan dia harus dilihat seperti apa kondisinya. Itu yang miss, ya, itu yang nggak ada. Jadi kalau bicara kurangnya di mana? Kurangnya habeas corpus, tapi lebihnya di mana? Di sana ada Miranda Rules. Nah, oleh karena itu, saya kemudian mengikuti prosesnya, saya bisa melihat bahwa Komisi 3 berupaya untuk sama juga mencari jalan tengahnya, akhirnya dengan cara membuat perimbangan. Ya, ketika tidak ada tadi habeas corpus, tidak ada semuanya harus diizin di depan, ya, harus dilihat di depan, harus diuji di depan, akhirnya di belakang. Oleh karena itu ada penguatan di advokatnya. Ya, advokat di dalam KUHP baru kita memang luar biasa, ada penguatan di situ, ada pengakuan, ada penguatan dan sebagainya, sehingga ketika tindakan-tindakan yang bermasalah dalam hal penegakan hukum, maka ada pengimbangan yang dilakukan oleh advokat ketika mendampingi si tersangka ataupun si terdakwa. Nah, jadi ya boleh kita katakan tidak ideal, tapi masih lebih baik lah dibanding dengan KUHP yang lama tahun 81 ini. Nah tadi kan aku tanya tuh Bang, kita percaya bahwa pasti pemerintah menginginkan yang terbaik lah. Apalagi tadi nggak mungkin ada tindak lanjut kalau nggak ada aduan dari yang bersangkutan. Dan masih banyak lah sebetulnya hal-hal yang baik lainnya. Tapi bagaimanapun juga kita kan harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Keresahan mereka. Tadi Abang udah sampein bahwa mengkritik nggak akan ada aduan atau tidak akan ditindaklanjut kalau tidak ada aduan dari yang bersangkutan. Yeah. Oke, penjelasan satu udah. Gimana dengan keresahan masyarakat juga terkait dengan penyadapan? Terkait juga dengan penahanan tanpa harus izin dari pengadilan. Nah, itu gimana Abang bisa menjelaskan kepada masyarakat? Ya ada dua ya. Pertama penyadapan. Penyadapan itu memang awalnya di draft yang awal, di draft sebelum jadi undang-undang ini, memang diatur penyadapan, tata cara penyadapan. Ya. Tetapi kemudian di Komisi 3 yang saya ketahui karena saya memandangnya dari luar ya, kemudian mereka menyadari bahwa memang ada putusan MK yang memerintahkan bahwa penyadapan itu harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Ya, dulu ketika saya masih di DPR, saya juga mendorong RUU penyadapan segera dibahas gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam KUHP yang baru hanya ada satu pasal bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan yang nantinya akan diatur di dalam undang-undang tersendiri. Jadi soal apakah nanti penyadapannya itu akan drakonian, akan mengerikan atau justru akan accountable, itu tergantung nanti RUU penyadapannya diaturnya seperti apa. Jadi itu masih bergantung. Kita belum tahu. Kita belum bisa menilai apakah kewenangan penyadapan ini akan baik atau akan buruk karena
masih bergantung pada suatu hal yang nanti akan baru dibahas. Itu yang pertama. Jadi belum bisa kita lakukan penilaian. Yang kedua terkait dengan beberapa upaya paksa yang tidak diperlukan izin terlebih dahulu. Itu memang situasional, hanya berlaku untuk hal-hal yang apa istilahnya itu bukan darurat ya, apa ya, harus dilakukan pada saat itulah. Misalnya tertangkap tangan. Kemudian ada kesulitan-kesulitan tertentu seperti masalah geografis yang tidak memungkinkan ketika harus dilakukan tindakan penangkapan ya. Ada di pelosok, maka harus menunggu dulu dan sebagainya, hal-hal tertentu. Tapi itu pun juga ketika dilakukan tindakan, maka dalam waktu kalau nggak salah 2 hari ya, itu juga tetap harus mendapatkan izin. Yang namanya izin bisa ditolak, bisa dikabulkan ya untuk melakukan tindakan upaya paksa tersebut. Jadi tidak semengeri yang dibayangkan. Jadi selalu akan ada alasan ketika ada pengaturan-pengaturan yang kita khawatirkan itu ada alasan-alasan dan latar belakangnya. Karena itu kembali lagi kuncinya ada pada bagaimana aparat penegak hukum memahami itu. Makanya saya kasih bola ke Bibip ya. Memang yang kita mesti berikan catatan penting adalah bagaimana ya KUHP dan KUHP baru ini mampu untuk benar-benar diresapi, dipahami, dijalankan oleh aparat penegak hukum. Dan sebaliknya, ketika mereka tidak memahami, maka selesai semua. Kita nggak punya yang namanya perubahan apapun. Nah itu penting ya. Saya ingin memberikan catatan juga misalnya soal yang saat ini sedang dihadapi oleh para aktivis ya, Laras, Del Pedro dan sebagainya. Ini adalah tantangan bagaimana KUHP dan KUHP dijalankan ya. Kalau misalnya cara pendekatannya masih melihat bahwa mereka melakukan demonstrasi dan sebagainya itu dianggap sebagai orang yang jahat yang harus dipidana, berarti keliru, nggak nyampe itu berarti KUHP barunya. Nah semestinya misalnya karena ini sudah masuk ke pengadilan ya, andai saja hakim memahami betul KUHP baru dengan tujuannya, maka mereka akan melihat apakah teman-teman ini Laras dan sebagainya ini orang jahat yang layak untuk dipidana. Bagaimana dengan masa depannya dan sebagainya. Harusnya itu yang ada di dalam pemikiran para hakim. Mudah-mudahan seperti itu. Kita belum tahu ya. Nah, tapi itu tantangannya sekali lagi. Nah, yang kedua, karena tadi Bibi bicara soal pasal demonstrasi, ada di pasal 256 ya. Terkait dengan pemberitahuan terhadap demonstrasi. Memang selama ini orang menyangkanya bahwa untuk melakukan demonstrasi harus pakai izin. Aparat pun juga bilang kamu saya bubarkan karena tidak berizin. Nah, oleh karena itulah maka kewajiban dari DPR, kewajiban dari pemerintah, ya kewajiban dari petinggi aparat penegak hukum, kewajiban dari Badan Peradilan untuk selalu terus-menerus menyatakan tidak perlu izin, tapi itu pemberitahuan itu yang pertama. Sehingga semua orang jadi paham. Kan selama ini kan kesalahan persepsi harus kita luruskan bahwa itu pemberitahuan bukan izin, itu yang pertama. Yang kedua, justru pasal 256 itu membuat ketika sudah ada pemberitahuan, maka pasal 256 tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena penerapan pasal itu ada namanya unsur-unsur pasal, di mana sifatnya kumulatif. Setiap unsur itu harus terbukti. Satu saja unsur tidak terbukti, maka pasal tersebut tidak bisa dikenakan bagi orang tersebut. Jadi pemberitahuan ketika demonstrasi itu menggugurkan penerapan pasal 256. Itu yang pertama. Atau kalaupun bolehlah ada teman-teman kita buruh misalnya, saya tidak mau menyampaikan pemberitahuan, aksi saya ini spontan gitu. Kalau spontan, yang harus dilakukan adalah menjaga agar tidak terjadi gangguan terhadap kepentingan umum, tidak terjadi keonaran, tidak terjadi huru-hara seperti yang ada dalam unsur pasal itu. Sepanjang tidak terjadi itu, maka pasal 256 pun juga tidak bisa diterapkan. Gitu. Dan sebaliknya, dari sisi aparat penegak hukum, kalau kemudian budaya pemberitahuan demonstrasi ini berjalan dengan baik dan aparat penegak hukum sadar akan tugasnya, maka ketika ada pemberitahuan tentang demonstrasi, maka aparat penegak hukum harus sadar bahwa saya punya tugas untuk mengamankan lokasi ini. Saya punya tugas, tidak boleh ada provokator yang membuat terjadinya gangguan terhadap kepentingan umum, menimbulkan keonaran, menimbulkan huru-hara.
Ya kenapa? Karena begitu ada pemberitahuan, maka tanggung jawab beralih kepada aparat penegak hukum untuk membuat penyampaian kebebasan berpendapat itu berjalan dengan baik. Bukan lagi tanggung jawabnya si penanggung jawab dari demonstrasi itu. Nah, ini kultur yang mau coba dibangun. Nah, oleh karena itulah maka ya sosialisasi terus-menerus, diskusi kita seperti ini juga bagian dari untuk mengingatkan bahwa ada hal baru yang sekarang kita sedang ingin terapkan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Ya, ada tanggapan Mbak Fitri? Iya, dari tadi kan sebenarnya kita jadi menggantungkan pada apa yang namanya bahasanya Tobas tadi pemahaman. Ya. Sementara tadi Mbak Anggi juga saya sempat catat bilang pemerintah kan maunya maksimal nih. Nah, jadi kita membicarakannya seolah-olah kita dalam ruang hampa. Bahwa pemerintah memang beritikat baik, bahwa soalnya hanya pemahaman. Menurut saya soalnya bukan di situ. Di titik ini soalnya adalah karakter kekuasaan lagi seperti apa. Kalau dibilang banyak orang yang nggak paham nih soal, mungkin mereka sebenarnya paham. Cuma mereka memang tidak mau melakukan yang terbaik itu karena mereka punya kepentingan. Ya. Nah, itu yang kita agak luput nih kalau kita bicara hal-hal seperti ini kan kecenderungannya kita akan mensosialisasikan biar orang paham. Saya yakin sekali banyak sekali aparat penegak hukum yang paham. Contoh kemarin itu tadi saya sempat cerita saya ke sidangnya Del Pedro, Muzaffar, Harik dan kawan-kawan yang lain. Mereka minta penangguhan penahanan. Berhak, itu memang hak terdakwa ya. Kemarin itu putusan sela by the way. Nah, terus hakim bilang saya tolak penangguhan penahanannya. Kenapa? Karena Anda datangnya terlambat, kami nggak mau Anda datang terlambat. Terus kalau alasan objektifnya kan ada tuh kalau di KUHP sama, yang dulu sama yang sekarang tuh sama, kemungkinan menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan seterusnya. Semua itu sebenarnya bisa dibantah. Bukannya putusan sela tuh artinya cuma ini ya diterima atau tidak, tapi toh perkara tetap lanjut. Kemarin tidak diterima keberatan dari terdakwa. Jadi perkaranya lanjut. Cuma mereka hanya minta tolong kami jangan ditahan. Kami akan tetap datang kok ke pengadilan. Waktu hakim bilang, tapi kita mau Anda tuh datang terlambat. Si Del Pedro sampai keberatan yang mulia saya itu siap dari jam 6 pagi. Tapi mobil kejaksaan baru jalan jam 10. Sidangnya jam 10. Kami bisa apa? Kami nggak punya mobil sendiri dari tahanan Salemba ke pengadilan. Tapi kan hakim nggak peduli itu. Yang menjaminkan bahwa Del Pedro dan kawan-kawan gak akan melarikan diri banyak banget, termasuk saya misalnya kan bikin juga ya permohonan seperti itu. Bu Sinta Nuriyah, segala macam tokoh-tokoh, kardinal dan lain sebagainya. Hakim gak mau gitu. Terus oke. Kemudian hakim bilang kepada jaksa penuntut umum Senin kita mulai sidang ya. Oh kami belum siap yang mulia. Kami baru siap minggu depan, Kamis. Jadi bukan Senin. Terus terdakwa karena mereka kan sebenarnya juga orang-orang hukum tuh, Pedro segala macam itu sebenarnya kan advokat juga gitu ya. Loh itu nggak adil. Tapi kami belum siap. Tapi Anda kan tidak dipenjara. Itu kan sesuatu yang benar-benar. Nah ini intensinya akhirnya memang prosedur-prosedur yang sifatnya sebenarnya untuk menjalankan hukum pidana dengan baik. Ya tadi ya mungkin hakim saya kira bukan yang nggak paham, itu hakim udah doktor dan lain sebagainya. Tapi memang pengen menahan, memang pengen bikin aktivis-aktivis bungkam dan aktivis lainnya jadi takut karena takut diperlakukan seperti itu. Nah ini yang saya maksud dengan kita harus membicarakan soal KUHP dan KUHP ini memang dengan kacamata hukum kritis, melihat bagaimana ada kepentingan-kepentingan yang berjalan baik waktu pembahasan maupun pas pelaksanaannya. Sehingga kita juga nggak bisa bilang, oke, kita sosialisasikan, kita suarakan terus, kita kasih pemahaman ke penegak hukum. Bukan di situ soalnya menurut saya, tapi karena mereka punya kepentingan. Ya karena memang sebenarnya di sini saya mengerti poinnya Bang Tobas, betul. Pemerintah atau negara di sini ingin memberikan yang terbaik untuk karakter budaya kita dan lain sebagainya. Tapi saya juga mengerti poinnya Mbak Bivitri bahwa sekarang ini permasalahannya itu justru dari individunya. Dari individu mereka yang sekarang ini berada sebagai penegak hukum. Yang akhirnya tadi saya tanyakan, yang jadi pertanyaannya siapa yang berwenang untuk mengambil sikap kepada penegak hukum yang pada akhirnya melakukan penyimpangan. Gitu tuh Mbak. Iya, gak ada pengawasan. Dan itu yang dikritik kan. Salah satu tugas dari tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sendiri sebenarnya kan untuk memperbaiki itu. Gimana misalnya supaya pengawasannya lebih baik. Gimana pengawasan hakim
juga lebih baik. Karena kita tahu hakim juga banyak sudah dikasih rekomendasi oleh Komisi Yudisial, tapi nggak dijalankan oleh Mahkamah Agungnya, misalnya begitu. Belum lagi pengawasan kejaksaan. Kemudian kita juga tahu ada yang unik-unik juga kan peristiwa-peristiwa hukum hari-hari ini, misalnya kok yang jaga sebuah persidangan di pengadilan itu TNI bukan Polri. Polri juga ada sih dalam persidangannya Nadiem ya, baru-baru ini misalnya. Jadi ada aspek-aspek pertentangan kepentingan di level penegakan hukum yang juga harus kita baca ketika membicarakan KUHP dan KUHP ini. Nah, yang jadi kekhawatiran dari para pengkritik termasuk saya adalah ketika sistemnya belum siap seperti ini, kemudian dengan segala macam perangkat yang diharapkan jadi sesuatu yang sifatnya baru tapi masih punya karakter yang jahat, maka dia bisa digunakan oleh orang-orang yang memang beritikat jahat bukan beritikat baik gitu. Iya, kadang-kadang tuh saya tuh suka mikir gitu, bisa nggak ya kalau berandai-andai aja ya, bisa nggak ya kalau misalnya Indonesia itu menggunakan sistem hukum tuh kayak di Amerika, yang memutuskan bukan hakim tapi juri. Ya kan, kalau kita lagi nonton film orang yang dibawa ke pengadilan, guilty, not guilty, guilty, not guilty. Akhirnya hakim ketok palu. Di kita, itu satu hakim kok bisa ya? Dia tahu gitu banyak semuanya. Memutuskan hanya dengan palunya, satu hakim, dan itu tahu semua. Itu kan yang pada akhirnya membuat kita tuh bertanya-tanya. Terus nanti gak lama kemudian, akhirnya tangkap tangan lah hakim melakukan tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Tapi memang benar bahwa pengawasan dan komitmen bersama ini sih Bang yang sebetulnya kita butuhkan. Meskipun tadi Bang Tobas juga udah bilang sih, sempurna memang belum sempurna. Kita kan masih berharap semua bisa berjalan lebih baik. Ya mudah-mudahan ada tindak tegas bagi para penegak hukum, karena gimana pun juga mau itu KUHP dirombak sedemikian hingga kalau penegakan hukum di negara kita nggak tegas, masih kayak air di daun talas, menurut saya sih masih percuma. Tapi I have faith dan saya harap masyarakat Indonesia juga punya iman bahwa pemerintah ingin yang lebih baik. Ya kita sama-sama belajar lah di sini. Sama-sama belajar bagaimana kita mengkritik tetap dengan norma dan etika. Terus kita juga bisa belajar untuk lebih kritis lagi dan belajar mau mendengar juga. Jangan sampai nantinya yang tadi Mbak Bivitri bilang, ini nih saya tuh tadi catat Bang, ada 4 pasal pengaman yang sebetulnya ini nggak perlu ditakuti oleh masyarakat. Pasal 36 KUHP katanya itu nggak akan ada pidana tanpa bukti. Itu tadi seperti yang Bang Tobas bilang, kalau nggak ada buktinya, nggak ada delik aduannya, nggak akan diproses, ya kan? Pasal 53 ayat 2 KUHP, hakim harus mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Kalau tadi yang Bang Tobas juga bilang, saya sepakat pasti masih ada lah penegak-penegak hukum yang masih bisa berdiri untuk keadilan. Tapi kembali lagi, kalau sampai nanti ternyata kita lihat bahwa ini kok kayaknya ada faktor kepentingan nih di sini. Nah, itu yang menjadi rancu nantinya. Pasal 54 ayat 1C, hakim harus menilai sikap batin terdakwa ketika melakukan perbuatan. Pasal 246 KUHP memberi kewenangan kepada hakim untuk putusan pemaafan hukuman terhadap perbuatan ringan. Ini kan udah tercatat semua nih Mbak. Jadi kita harus punya faith Mbak. Negara berat lebih baik. Buat saya tahu Mbak Anggi harus menutup acara ini, jadi saya nggak mau membantah lagi. Betul, tapi saya paham. Agak berat karena itu pengalaman yang kita udah alami bertahun-tahun. Kadang-kadang keadilan itu nggak ada untuk orang yang benar. Keadilan itu ada untuk mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya uang. Tapi masih ada juga kok kasus-kasus mereka yang benar, mereka mendapat keadilan. Masih ada juga kok, masih banyak lah yang kita lihat. Cuman ya sekarang ini kan keresahan masyarakat. Ya kita percayalah bahwa keadaan ini pasti akan lebih baik lagi gitu loh Mbak Fitri. saya soalnya kalau kan bisa panjang nih. Tapi semua kata-kata indah itu tadi begitu saya dengar, yang kebayang di saya tuh semua sidang yang saya lihat yang sangat tidak adil. Jadi saya rasanya pengen motong, tapi oke. Itu bisa buat penutup yang bagus. Kayak gitu teman-teman. Memang masih jauh dari sempurna lah, masih jauh dari sempurna. Kita juga masih melihat banyak kasus yang akhir-akhir ini muncul. Ketidakadilan itu masih ada, tapi ada juga kok nilai-nilai baik dari KUHP dan juga KUHP yang baru ini. Jadi kita sama-sama menjalani dengan nilai-nilai yang baik. Kalau kita ingin mengkritik, kritiklah dengan adab, dengan sopan santun. Bukan dengan sopan santun sih, tapi mengkritik sesuai dengan porsinya. Bukan personalnya yang diserang, tapi posisinya. Gitu teman-teman. Oke Bang?
Ya Pak. Oke. Oke. Bye. Terima kasih.